Wahai Fir'aun, adakah engkau mengenaliku? Maka Fir'aun, tobat, tentu aku sangat mengenalmu. Siapa yang tidak mengenalmu wahai iblis? Engkau adalah yang dilaknat Allah. Sebabnya apa? Karena engkau tidak mentaati perintah Allah. Kata iblis, oh berarti kamu sangat mengenalku ya. Oke. Tapi kata Fir'aun, kata iblis, kamu wahai Fir'aun jauh lebih hebat dibanding diriku. Aku hanya tidak taat mengikuti perintah Allah ketika disuruh sujud saja. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian wahai para malaikat kepada Nabi Adam. Kecuali semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafir. Ia enggan, dia takbur, dia merasa dirinya hebat. Itu je kesalahannya. Apa yang berlaku? Allah laknat dia. Allah laknat dia, disuruh keluar dari surga. Bilang. Tapi apa sumpahnya? Sumpah iblis ketika dilaknat Allah, dilaknat itu dari mulai awal tidak mau sujud sampai kiamat. Iblis itu tak pernah sampai di kiamat. Ini janji apa tuh? Oke, kalau gitu, ya Allah, engkau telah melaknatku dan keturunanku. Berilah kami hidup sampai akhirnya nanti. Jadi iblis akan mati. Maka patut paling banyak. Di atas kita banyak, kiri kanan kita banyak, bawah kita banyak, depan belakang ada. Ini banyak ya? Banyak. Bahkan kita kiri kanan itu yang begitu. Jangan lihat kawal nih. Oke. Kata iblis, kamu lebih hebat Fir'aun. Kamu katakan dirimu Tuhan. Ana rabbukumul a'la katamu. Aku Tuhan lebih agung. Bayangkan kamu katakan dirimu Tuhan. Dibanding apa? Aku hanya salahnya itu saja. Lalu kata Fir'aun, kalau begitu saya tobat. Nah, Fir'aun mau tobat karena Fir'aun masih boleh tobat. Kalau iblis tak ada tobatnya. Kenapa iblis tidak mau tobat? Karena orang sombong tak akan mungkin mau tobat. Siapapun orang sombong tak akan mungkin. Walaupun manusia sekarang. Yes. Jadi orang-orang sombong yang mengatakan dirinya hebat tidak akan pernah mau tobat. Selalu mengatakan dirinya hebat. Itulah jeleknya. Nanti kita akan bahas nanti. Nah, lalu kemudian kata Firaun, kalau begitu saya tobat. Apa kata iblis? Jangan. Dia takut gak ada kawan nih. Kata iblis, jangan, dia tobat. Kalau kamu tobat, ini hebat senjata iblis. Kalau kamu tobat, hartamu akan diambil semua oleh rakyatmu. Kamu miskin. Oh, orang takut miskin kan? Sudah kaya jadi miskin, takut dia. Kamu jadi miskin. Lalu semua kerajaanmu akan diambil. Kamu akan dihalau. Kamu jadi orang yang sendirian, tak ada kawan. Benar juga kata Yesus. Oh, itu baru tak payah tobat. Jadi Fir'aun tak payah tobat, tidak mau tobat. Juga karena sebab iblis. Tapi miskin. Maka dijanjikan alatnya setan itu kekayaan, harta benda. Janji kamu kalau tobat, hartamu hilang, pangkatmu, penghormatanmu hilang. Semua yang menjadi keinginan manusia itu menjadi senjata setan. Apa yang berlaku? Tak jadi tobat. Tapi kata iblis, tenang Fir'aun, kita masih oke lah. Ada makhluk Allah yang lebih dibenci, dimurkai Allah dibandingkan kita berdua. Tidak salah. Siapa? Biar Allah tahu. Siapa? Mereka orang-orang yang didatangi oleh kawannya yang bersalah, datang kepada dia untuk minta maaf. Lalu dia tidak memaafkan orang yang datang minta maaf. Itu jauh lebih dibenci Allah dibandingkan kita. Jadi akhirnya tidak memberikan maaf kepada orang yang bersalah, jauh kita lebih dimurkai oleh Allah dibandingkan iblis dan juga Fir'aun. Maka itu juga iblis kan? Iblis yang bercakap tadi. Ya, cakap iblis tapi benar. 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 Itu Nabi juga kata. Memang Yes.
Nabi katakan bahwa orang yang tidak memberikan maafnya kepada orang yang meminta maaf adalah hamba Allah yang paling dimurkai. Jadi jangan pernah menahan maaf kita. Berikanlah maaf kita kepada siapapun yang bersalah. Bahkan yang paling cantik itu, berilah maafmu sebelum orang lain datang meminta maaf. Banyak apa? Bahkan orang yang memusuhi kita, orang yang menzolimi kita, angkat tangan malam hari, doakan dia kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada aku dan keluarga. Maka Anda akan menjadi orang terhebat di hadapan Allah. Jadi kita bangun malam hari ya, berdoa, ya Allah, aku telah dizalimi oleh si, maka matikan dia ya Allah. Kejam sekali. Belum habis. Matikan dia ya Allah. Berikan dia jadi orang lengkap ya Allah. Berdoa pun kita, tapi doa kita salah. Ingat, memang doa orang-orang yang dizolimi itu adalah makbul. Maka jangan pernah menzolimi orang. Dan orang yang pemurah, orang yang pemurah, murah dia memberikan orang itu dan itu doanya sangat makbul. Jangan zolimi orang yang pemurah. Jangan sakiti hatinya orang yang pemurah. Sebab kalau dia meminta, Allah kabulkan balik. Yang mudah, yang Allah mudah jawab doanya dua orang. Orang yang sedang dizolimi atau orang yang pemurah lalu disakiti hatinya. Dia pemurah, apa yang diminta bagi, kalau dia ada bagi. Kita zalimi, kita sakiti hatinya, dia berdoa, Allah kabulkan. Oke, teruskan. Gak apa-apa kan? Makan. Teruskan, gak masalah. Oke. Dunia hanya jalan menuju akhirat. Dunia hanya jalan menuju akhirat. Jadi maksudnya apa? Dunia ini jalan, media, tempat kita bercocok tanam sehingga apa yang kita hasilkan dipetik di akhirat. Mudah sekali kita bertahan. Kita berbuat baik, ya selesai. Bagi orang makan, selesai. Bayangkan. Jadi saya sedang berikan motivasi untuk makanan, karena kita suka makan. Jadi kalau kita berbagi makanan itu, makanan yang masuk ke dalam diri kawan kita ini, lalu dengan itu ia membaca Quran setelah makan, maka huruf-huruf Quran itu dapat pahala. Ketika ia dapat pahala, kita juga yang membagi makanan dapat pahala. Maka jangan bosan-bosan berbagi makanan. Banyak pahalanya orang berbagi makanan. Maka ingat, malaikat Jibril ingin menjadi salah seorang manusia karena besar pahalanya berbagi air minum. Malaikat Jibril mau jadi manusia. Sebabnya 7 perkara. Ada 7 sebabnya malaikat Jibril jadi manusia. Tapi dia dapat minum. Dia mana minum kan? Itu artinya dia ingin membuktikan kepada kita betapa besarnya pahala. Di antaranya sakolma, berbagi minuman. Ini di antaranya 7. Ada 7 perkara, ada 1 di antaranya sakolma, berbagi minuman. Kenapa minuman? Karena orang tak dapat hidup tanpa air. Mana lebih kuat kita tanpa minum dan makan? Lebih kuat kita menahan makan minum. Makan. Kalau air payah. Air payah karena ia merupakan ini menjadi membasahi tubuh badan kita semua. Kalau makanan itu kan tidak boleh dari yang lain. Nah itu maka sakolma adalah salah satu di antara 7 perkara yang menyebabkan malaikat Jibril ingin menjadi salah seorang manusia.
Lalu Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith dalam kitab beliau yang bertajuk Al-Fawaidul Mukhtarah Lisadiqi Thariqul Akhirah menegaskan satu kisah tentang Nabi Ibrahim. Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Nabi Ibrahim Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Kitabnya bertajuk Al-Fawaidul Mukhtarah Lisadiqi Thariqul Akhirah. Di dalam itu menjelaskan tentang keutamaan berbagi makanan. Beliau jelaskan satu kisah tentang Nabi Ibrahim. Lamma faragha Ibrahim min banal Ka'bah. Ketika Ibrahim selesai membina Ka'bah, ia sembahyang setiap sudut Ka'bah 1000 4.000 rakaat. Nabi Ibrahim. Lalu Allah katakan apa? Ya Ibrahim, ma ahsana wa ma ajmala ma fa'al. Alangkah indah dan cantiknya apa yang kamu lakukan sembahyang 4.000 rakaat. Akan tetapi, mahukah aku tunjukkan satu amalan yang lebih aku cintai dibandingkan 4.000 rakaat itu? Kata Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, ajar ya Allah. Baik ya Allah, aku mau. Apa kata Allah? Antum ta'ima luqma ta'am ila ja'i. Engkau bagi satu suap makanan aja kepada orang yang sedang lapar. Aku lebih sukai satu suap makanan itu dibandingkan 4.000 rakaat salat. Bayangkan. Tapi mestinya harus sunat. Mestinya harus sunat. Itu kaidahnya. Tetapi artinya siapa saja. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mundu dzalikal yaum. Saat itu Nabi Ibrahim tak pernah makan kecuali ada tamu bersama dia. Tak pernah makan sorangan. Dia pergi ke tempat belanja apa makanan, misalkan restoran kan makan, pasti ada orang lain yang diajak makan. Itu sejak itu. Maka kita contohi berbagi makanan, berbagi minuman adalah kebaikan, jangan ditinggalkan. Oke, kita teruskan. Masa kita sudah habis. Segala amal baik bekal perjalanan kita. Akhirat menjadi tempat balasan dan perjumpaan dengan Allah. Nikmat terbesar yang kita akan dapatkan di akhirat itu adalah ru'yatullah, melihat wajah Allah. Semua orang sudah stay di surga, sudah settle, tak ada lagi orang keluar masuk surga. Semua sudah ada di surga, menikmati segala keindahan. Tiba-tiba ada suara kita dengar, hal min mazid. Soalan tuh, mahukah kalian aku tambahkan lagi nikmat? Semua kita, ya Allah, qad wajadna ma wa'adtana. Kami telah peroleh apa yang telah Kau janjikan ya Allah. Kami sudah menikmati semuanya. Nikmat apa lagi yang Kau maksudkan? Kalau Allah jawab, atau zuru ila wajhi hiya nikmatun kalian. Kalian melihat ke wajahku adalah nikmat terbesarku kalian. Lalu Allah bukakan penutup wajah tirai. Semua kita melihat ahli surga ke arah wajah Allah. Histeria kita. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, la tahjubna min ru'yatika. Wahai Allah, wahai Tuhan, jangan tutupi wajahmu kembali dari penglihatan kami. Semua nikmat-nikmat yang tadi, yang indah-indah tadi hilang. Hanya satu nikmat terbesar yang kita dapat. Ru'yatullah. Dan itu hanya ada di surga. Siapa? Bagi siapa? Bagi kita insya Allah yang menuntut ilmu, yang mengikuti apa yang kita sarankan. Jika kita dapat melakukan satu saja dari ajaran-ajaran ini, maka insya Allah masuklah kita dalam orang-orang yang dapatkan surga. Mudah-mudahan. Baik. Sekarang perbandingan dunia dan akhirat. Dunia fana sementara. Ia dibuat biasa, ujian, cobaan, memisahkan dari Allah. Akhirat kekal abadi, hakikat sejati, balasan dan rahmat, mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apalagi yang membuat kita ragu untuk terus bekerja karena akhirat? Apalagi yang menyibukkan hati kita? Hanya satu yang menyibukkan hati kita itu karena kita merasa dunia ini adalah tempat kita kekal. Tidak. Allah memberikan dunia ini sebagai media aja, sebagai sarana saja, bukan tempat kita abadi. Oke. Pesan utama Tajul Arus ini, dunia tidak boleh dijadikan gayah, tujuan akhir. Gunakan dunia sebagai wasilah atau jalan menuju Allah. Keselamatan hanya dengan zuhud dan tawakal. Zuhud artinya tidak terlampau dalam segala kehidupan dunia. Nikmati dunia oke, tapi jangan melampau. Kalau sudah cukup satu pinggan, jangan tambah pinggan yang lain. Nah, itu maksudnya, jangan melampau. Tapi kalau kita memang kemampuan kekuatannya 2 pinggan, bah, kalau 1 pinggan tak kuat, jadi memang kalau sudah cukup istri 1 dia tambah lagi. Betul. Akhirat harus selalu dihadirkan dalam hati. Apapun yang kita kerja, masukkan bahwa ini lillah, masuk akhirat. Insyaallah. Dan yang terakhir sebagai penutup adalah barang siapa mengenal dunia, ia akan zuhud darinya. Barang siapa mengenal akhirat, ia akan bersungguh-sungguh untuknya. Barang siapa mengenal Allah, ia akan meninggalkan keduanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kenal dunia, ia akan menahan diri untuk menguasai dunia. Yang kenal akhirat, ia akan terus bersungguh-sungguh mencarinya. Sedang yang kenal Allah, ia akan tinggalkan dunia pula akhirat. Tapi ia akan terus merasakan Allah dimanapun ia berada. Kesenangan, kebahagiaan adalah ketika hatinya terus terkoneksi dengan Allah SWT. Allahu a'lam bishawab. Kira tidak boleh ada soal jawab. Bagaimana menjawab? Awal ini mudik. Awal kenapa?